Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, bukankah baginda Rasul telah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti Islam akan terpecah menjadi 73 bagian. Dan di antara 73 bagian itu, hanyalah satu yang akan selamat, yaitu bagi mereka yang tetap teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa akan kebenaran hadis itu telah terjadi pada zaman kehidupanmu saat ini. Maka lihatlah pula bagaimana setiap orang dan golongan saling bertentangan dengan mempertahankan faham masing-masing, saling bertentangan dengan menganggap dan beranggapan bahwa faham diri dan golongannya adalah faham keislaman yang paling lurus dan paling benar. Lalu jika para cerdik pandai, para alim dan ulama saja bingung untuk mengatasi persoalan tersebut, maka bagaimana pula bagi mereka yang sedang belajar menuju keislaman, belajar mengerti dan mengetahui tentang Islam? Sungguh menjadi sangat ironis jika kemudian keinginan tentang pengetahuan akan Islam itu kemudian menjadi golongan. Sedangkan satu golongan, satu jalan menuju kebenaran Islam itu belum bisa menjadi suatu bahan ajaran yang pokok untuk menjadi landasan pemahaman bersama, sehingga menjadi jalan penyelamat bagi semua umat itu belum terbakukan, maka akan semakin sulit jalan yang satu itu untuk ditemukan. Untuk itulah wahai Sang Penyair, kami akan katakan dan sampaikan kepadamu, untuk disampaikan kepada siapa saja, tentang uraian dari benang kusut Islam dan ajarannya, yang harus diurai agar bisa memberi jalan yang terang bagi kehidupan dan umat. Sedangkan pertentangan itu apabila dilakukan secara terus-menerus menjadi perdebatan yang tiada ujungnya, maka dalam perdebatan itu tidak akan ditemukan kemanfaatan apapun, kecuali hanya kerugian yang didapatkan karena tidak menemukan satu jalan kebenaran Islam yang akan diterima dan sampai kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bahwa bila ayat dan ayat, hadis dan hadis yang dikuasai oleh semua orang itu kemudian dijadikan bahan dan bekal untuk perdebatan, maka sesungguhnya tak akan pernah ada kesimpulan yang bisa diraihnya. Karena kemampuan ilmu yang demikian itu hanya menjadi bola yang terus bergulir dan mengalir tiada henti. Wahai Sang Penyair, ketika masing-masing orang mempertahankan diri dengan pendapat dan pemahamannya, maka sesungguhnya bahwa mereka sedang lupa tentang apa yang mereka perdebatkan itu, yaitu kebenaran Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan semesta kehidupan, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih yang sejati. Tujuan dari seluruh ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk mengenal tentang kebenaran al-haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Mengenal Allah yang dimaksud dalam ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah mengenal kesejatian diri dari Zatul Wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka kemudian diterapilah dengan sistem perbuatan, tindakan, dan perilaku melalui hukum-hukum yang sudah ditetapkan, yaitu syar'i, syariat berdasarkan ayat Al-Quran, dan melalui hadis-hadis yang sahih. Kemudian menjadi perpecahan itu adalah tata cara dari syariat tersebut, sehingga menghilangkan tujuan yang sebenarnya, yaitu al-haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami akan semua ciptaannya, termasuk kita makhluk manusia. Dan kita menyadari bahwa kita tak akan pernah memahami kebesaran al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Sebagaimana contoh, kita berdebat tentang tata cara sholat beserta doanya, sebagaimana yang terjadi dalam sholat subuh dengan doa kunut. Kemudian menganggap bahwa yang melakukan tidak sama dengan dirinya, maka ibadahnya tidak akan diterima. Orang yang sedang demikian itu sesungguhnya sedang lupa bahwa dirinya adalah hamba dan bukan Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima setiap amal ibadah dari hambanya itu adalah dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, tanpa campur tangan dan masukan dari hambanya. Jika demikian, maka hakikatnya orang yang beribadah dengan cara yang berbeda sangatlah mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Sedangkan orang yang beribadah dengan cara yang sama, bisa jadi bahwa yang satu diterima dan yang satu ditolak, atau bahkan diterima kedua-duanya ataupun ditolak kedua-duanya. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan kepadamu, wahai sang penyair, ketahuilah bahwa pertentangan dan perdebatan itu tidak akan menghasilkan satu jalan yang lurus, bahkan terkadang akan melampaui dari kuasa Tuhan itu sendiri, sehingga menjadi orang yang tersesat di dalam jalan kebenaran, serta menjadi orang yang dalam kegelapan dari cahaya kebenaran, meskipun berjalan di atas jalan yang terang benderang. Maka lihatlah pula di antara mereka yang saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Maka sesungguhnya siapa yang kafir? Sedangkan mereka tak mempunyai hak untuk menentukan tingkat kekafiran diri seseorang itu melebihi dari Tuhannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, ketahuilah bahwa dibalik dari perpecahan faham dan golongan dari umat Islam itu sendiri, ada yang mereka lupakan,
yaitu satu jalan menuju kebenaran, satu jalan di antara 73 jalan menuju Tuhan, dan satu jalan itu adalah Islam yang sejati. Lalu apakah yang dimaksud dengan Islam yang sejati itu? Maka akan kami jelaskan dan kami uraikan kepadamu, wahai sang penyair, untuk menjadi bahan pemahaman pula bagi orang lain, sehingga jalan yang satu itu mulai bisa tersibak, untuk menjadi jalan kebenaran menuju al-haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, sebagai jalan pemersatu bagi semua golongan, untuk melawan perbedaan, dan sehingga pula menjadi jalan keselamatan bagi umat akhir zaman. Wahai sang penyair, ketahuilah dengan apa yang disebut sebagai Islam yang sejati. Sesungguhnya yang dimaksud dan disebut dengan Islam yang sejati itu adalah asal muasal atau awal dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, yaitu sebuah pemahaman Islam tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebenaran akan Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang kekasih yang sejati. Ketika Islam di tangan Rasulullah, maka Islam tidak pernah terpecah dalam golongan apapun. Dan mereka kemudian mengenal hanya dalam satu kata, yaitu Islam. Kemudian setelah daripada itu, setelah zaman dari baginda Rasul, maka Islam kemudian terpecah menjadi golongan-golongan, hingga sampai pada zaman yang sedang engkau jalani ini. Maka lihatlah akar dari perpecahan itu sendiri, bahwa sesungguhnya ketika Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri, sudah mulai dipergunakan sebagai alat untuk penguasaan dan menguasai dalam urusan dunia, maka Islam dan kebenarannya akan tertukar dengan dunia, sehingga tujuan dari kebenaran Islam itu sendiri akan terkubur di balik banyaknya kepentingan. Maka ketahuilah bahwa ketika Islam itu sudah dijadikan sebagai alat politik, maka kemurnian dari Islam itu sendiri akan terkubur di dalam banyaknya tujuan dunia. Untuk itu, wahai sang penyair, kembalilah kepada dasar-dasar Islam yang sesungguhnya, yaitu memurnikan diri, mencapai kemurnian dari tujuan Islam, yaitu tata cara berkehidupan dengan benar untuk mencapai dari kebenaran al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebenaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang kekasih sejati. Yang sesungguhnya yang demikian itu Rasulullah yang dipenuhi kesempurnaan atas kesempurnaan dari segala ciptaan. Wahai sang penyair, mengapa harus memperdebatkan segala tata cara dan melupakan tujuannya? Maka akan lebih baik mengutamakan tujuannya, sehingga mendapatkan petunjuk kebenaran tata caranya yang paling benar di antara semua yang dianggap benar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan diri dalam penghambaan,
dengan berbagai macam tata cara ibadah, itu adalah hal yang paling benar. Sedangkan menyibukkan diri untuk mencari kebenaran dengan saling berdebat, maka kesesatan dan ketersesatan yang akan diperolehnya. Islam yang sejati adalah kembali kepada ajaran Rasul tentang keimanan diri kepada Al-Haq tanpa alasan apapun. Sebab ketika sudah ada alasan, maka alasan itulah yang akan menghilangkan tujuan dari kemurnian itu sendiri. Wahai sang penyair, semua yang telah kami sampaikan ini adalah merupakan pokok utamanya dari sumber yang dikatakan sebagai asal muasal, sehingga dikatakan sebagai Islam yang sejati. Sedangkan untuk menjelaskan secara detail akan poin-poin yang terkandung di dalamnya, maka serahkan urusan itu kepada yang terpilih, sang pinilih, Imam akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Karena dia akan memurnikan kembali semua ajaran, kembali ke awal dari sesuatu itu menjadi ada, yaitu Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.